إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأمهات rahimani Allah wa iyyakum. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas satu pembahasan yang dimana pembahasan ini adalah pembahasan yang terkait dengan bagaimana kita menghindari penyakit dengki atau disebut juga dengan al-hasad, di mana ini adalah merupakan penyakit yang berbahaya, membahayakan hati kita, membahayakan pikiran kita, dan juga membahayakan jiwa serta badan kita. Oleh karena itu Allah Rabbul Alamin perintahkan kita agar kita mohon perlindungan dari orang yang sedang dengki, sebagaimana firman Allah di akhir dari suratul Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang dengki tatkala ia sedang dengki. Kita ketahui bagaimana iblis laknatullah alaih tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam disebabkan karena kedengkian. Berkata iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia yang dimaksud adalah Adam alaihissalam dari tanah. Bagaimana mungkin menurut pandangan iblis bahwa yang diciptakan dari api jauh lebih baik daripada yang diciptakan dari tanah? Sehingga bagaimana mungkin orang yang lebih baik atau makhluk yang lebih baik diminta untuk bersujud kepada Adam, sedangkan Adam dia anggap lebih buruk darinya. Dan juga termasuk juga apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisahnya dua putranya Adam alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui Qabil dan Habil itu juga disebabkan karena kedengkian, terjadi pembunuhan. Lalu kemudian juga bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang melemparkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, itu juga disebabkan karena kedengkian. Dan juga Al-Quran banyak membicarakan tentang Al-Yahud, orang-orang Yahudi
yang dengki terhadap kaum muslimin, yang dengki terhadap Nabi SAW, karena kenabian dan kerasulan yang terakhir, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir tidak datang dari kalangan mereka, yaitu tidak datang dari kalangan orang-orang Yahudi. Sehingga kemudian mereka pun membenci Rasulullah SAW, membenci kaum muslimin disebabkan karena kedengkian. Dan mereka ingin mengembalikan orang-orang yang telah beriman kembali menjadi kufur. Allah Subhanahu wa taala firmankan masih di surah Al-Baqarah di juz yang pertama, wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiya amrullah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kebanyakan dari ahlul kitab, yaitu al-Yahud, menginginkan mengembalikan kalian setelah keimanan kembali menjadi kufur karena kedengkian dari diri mereka setelah jelas datang kebenaran kepada mereka, yaitu bahwa Rasulullah SAW datang membawa syariat yang terakhir dan sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Karena itulah mereka kemudian dengki. Fa'fu wasfahu. Tapi apa perintah Allah Rabbul Alamin? Maafkan. Maafkanlah mereka sampai nanti datang ketetapan dari Allah Rabbul Alamin, sehingga mereka dikalahkan pada peperangan-peperangan termasuk seperti pada perang Khaybar. Lalu kemudian mereka juga diusir dari Madinah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fa'ala kulli hal, penyakit dengki ini adalah penyakit yang berbahaya. Bahkan sebagaimana juga kita ketahui, ada seorang Yahudi yang namanya Labid ibn al-A'sam menyihir Nabi SAW, tidak lain tidak bukan berangkat karena kedengkian. Maka orang yang dengki, dia akan berbuat apapun untuk mengalahkan, untuk menjatuhkan, untuk menyebabkan orang yang ia dengki jatuh pada keburukan. Bukankah seseorang yang bernama Abu Amir al-Khazraji, dia juga orang munafik dari suku Khazraj, meminta bantuan kepada orang-orang Syam pada saat itu kepada Kaisar Heraklius, yang lalu kemudian ia membangun satu masjid yang dikenal dengan Masjid Dirar. Berpura-pura membangun masjid supaya orang-orang mata-mata dari Syam, yaitu mata-mata Rom, bisa datang melihat dan memantau kaum muslimin melalui masjid tersebut, yang kemudian Nabi SAW diberitahukan oleh Allah Rabbul Alamin, la taqum fihi abada, janganlah engkau salat di masjid itu selama-lamanya. Akhirnya kemudian masjid itu dihancurkan atas perintah Rasulullah SAW. Dan juga masih banyak lagi dampak-dampak buruk lain, termasuk juga penyakit ain. Ada sebagian yang mengartikan penyakit ain itu adalah seperti hipnotis. Itu juga berangkat disebabkan karena kedengkian. Maka pembahasan kita pada kali ini kita fokuskan kepada bagaimana kita melakukan terapi pada diri kita sendiri agar terhindar dari penyakit dengki. Sebenarnya pembahasan ini diambilkan dari satu buku yang ditulis oleh Abu Abdurrahman Adil Syusah yang berjudul Agar Terhindar dari Penyakit Ain dan Terapi Penyakit Dengki. Kita ringkaskan menjadi 30 poin. Ya, kita ringkaskan dalam pembahasan kita kali ini menjadi 30 poin. Poin yang pertama, untuk menghindari penyakit kedengkian selalu berusaha takut kepada Allah Rabbul Alamin dan bersabar. Bersabar ketika menjalankan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan juga bersabar ketika mendapatkan hal-hal buruk yang menimpa. Sebab dengan ketakwaan dan kesabaran, seseorang yang akan jauh dari kedengkian. Dia takut kepada Allah Rabbul Alamin, dia menjaga ketaatannya kepada Allah Rabbul Alamin, dan juga dia bersabar. Dia bersabar terhadap hal-hal yang dia terima. Sebab Allah Subhanahu wa taala selalu sebutkan antara sabar dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar.
Yang dimaksud bersama di sini memberikan pertolongan kepada orang yang bersabar. Yang dimaksud bersama di sini Allah akan memberikan bantuan kepada orang yang bersabar. Yang dimaksud bersama orang yang sabar di sini Allah akan memberikan kekuatan kepada orang yang bersabar. Sehingga dengan bersabar kita akan diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Allah berikan pertolongan kepada kita. Allah jauhkan kita dari berbagai macam keburukan. Allah datangkan kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan dan manfaat. Sehingga dengan bertakwa dan bersabar ini menjadi salah satu cara untuk menghindari, untuk menerapi diri kita. Kita terapi, kita perbaiki agar kita jauh dari sifat dengki. Lalu kemudian yang kedua, menegakkan hak-hak orang yang didengki. Orang yang kita dengki ada kalanya dia seorang muslim, ada kalanya dia bukan seorang muslim. Masing-masing memiliki hak. Ada kalanya dia kerabat kita sendiri, itu lebih besar lagi haknya, sudah kerabat kita sendiri. Ada kalanya tetangga kita sendiri, dia sudah kerabat kita, lalu kemudian tetangga kita, lalu kemudian muslim pula, maka akan semakin besar haknya. Bukankah seorang muslim memiliki hak yang begitu besar atas muslim yang lainnya? Di antaranya, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau berjumpa dengannya tetap ucapkan salam karena dia seorang muslim. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza atisa fahamidallah fashammithu, apabila dia bersin kita mendengarnya membaca alhamdulillah, maka kemudian balaslah dia dengan mendoakan yarhamukallah, yarhamukillah. Apabila dia wafat, fattabi'hu, maka hantarkan jenazahnya. Dia memiliki hak-hak itu. Dan kita harus tegakkan semua hak-hak itu kepadanya. Tidak boleh satupun kita tinggalkan. Apabila kita tinggalkan, maka penyakit itu akan semakin kuat. Ya, maka menunaikan hak adalah merupakan salah satu jalan untuk menghindari sifat dengki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala an la ta'dilu." Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum menghalangi kalian untuk berbuat adil. Karena saya benci sama dia, karena saya tidak suka sama dia, saya tidak mau menunaikan haknya. Karena ia adalah orang yang saya dengki, orang yang saya benci, maka saya tidak mau mengucapkan salam apabila bertemu dengannya. Saya tidak mau menjenguknya apabila dia sakit. Saya tidak mau mendoakannya apabila dia terkena musibah. Apabila dia sedang dalam kesulitan, saya tidak mau membantunya. Aibnya saya tidak akan tutupi, aibnya akan saya buka. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi. Menegakkan hak. Maka agama ini mengajarkan kita agar kita menegakkan hak. Jangan sampai karena kebencian kemudian menyebabkan kita menghalangi hak, tidak menunaikannya. Apalagi dia keluarga sendiri, tetangga sendiri, kerabat sendiri, dan yang lainnya. Apalagi dia juga seorang muslim, maka dia mempunyai hak yang besar atas diri kita, yang kita harus tunaikan, yang kita wajib tunaikan. Kalau ada orang yang berkata, buat apa saya menunaikan hak? Toh dia sendiri juga tidak menunaikan hak yang sama kepada saya. Perlu kita ketahui bahwa menunaikan hak antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, satu saudara muslim kepada saudara muslim yang lainnya, tidak menunggu dia berbuat baik kepada kita. Tidak menunggu dia berbuat baik kepada kita baru kita menunaikan hak, tidak. Sebab perintah dari Allah Rabbul Alamin, seburuk apapun perilakunya, kita tetap wajib untuk menunaikan hak. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wala yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencian kalian pada satu kaum menghalangi kalian untuk berbuat adil, menghalangi kalian untuk menunaikan hak. Jadi jangan sampai dengan sebab itu tidak menunaikan hak. Yang ketiga, tidak marah atau tidak ada sesuatu di dalam hati yang mengganjal ketika disebut-sebut kebaikan orang lain. Gak usah marah ketika disebutkan, oh si fulana
seorang wanita yang salihah, si fulana adalah seorang wanita yang dermawan, si fulana adalah seorang wanita yang taat kepada suaminya, si fulana adalah seorang wanita yang ahli ibadah, si fulana adalah seorang yang banyak berpuasa, si fulana, dan seterusnya. Kenapa kita mesti merasa marah? Itu ciri-ciri kita ingat bahwa penyakit dengki yang hasad itu adalah merupakan satu penyakit yang ada di dalam hati, di mana apabila seseorang mendapatkan nikmat, tingkatan yang paling awal itu dimulai ketika mendengar orang lain mendapatkan nikmat, atau ketika disebutkan kebaikan orang lain dia tidak suka. Ini tingkatan paling awal. Jadi tingkatan paling awal dari penyakit dengki adalah ketika disebut kebaikan orang lain, ketika disebut keutamaan orang lain, ketika disebut berbagai macam kelebihan-kelebihan saudaranya, sesama muslim, dia merasa gak suka, tidak senang. Ini tingkatan paling awal, tahapan paling awal. Maka kalau kita mau mendeteksi diri kita, nih hati kita terkena penyakit, sudah mulai terjangkit dan terasuki penyakit hasad atau tidak, tes uji. Bagaimana cara mengujinya? Tatkala kita duduk bersama dengan rekan kita, lalu dia menceritakan kebaikan temannya, yang kita juga kenal dia, yang kita juga tahu dia, misalnya, alhamdulillah sekarang dia menjadi orang yang baik, orang yang taat. Alhamdulillah kehidupannya menjadi maju, sekarang dia sukses, suaminya, anaknya salih salihah. Kalau dia merasa tidak suka, itu berarti tahapan awal. Kalau kita ketika mendengar itu merasa tidak suka, berarti itu tahapan awal kita terkena penyakit dengki. Apakah lalu kemudian langsung dihukumi dosa? Dalam hal ini para ulama mengatakan, kalau baru muncul dalam hati tidak suka, selama dia belum berucap, selama dia belum berbuat, tidak langsung dihukumi sebagai orang yang berbuat dosa dan zalim. Tetapi itu sudah menunjukkan ada bibit-bibit, ada benih-benih di dalam hati yang harus diperbaiki. Waliyahumillah wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat apa marah? Buat apa tidak suka? Kenapa kita tidak, apabila ada seseorang dia meningkat ketaatannya misalnya, meningkat kebaikannya misalnya, lalu kemudian kita ingin seperti itu dengan tanpa ada rasa kebencian, dengan juga tidak ada keinginan supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut, maka itu diperkenankan, dianjurkan. Jadi Rasulullah SAW sabdakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Yang dimaksud dengki di sini, dia termotivasi ingin berbuat seperti itu. Yang pertama adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah Rabbul Alamin, lalu kemudian dia habiskan hartanya untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu, dalam lafaz yang lain diberikan kemampuan untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, lalu kemudian dia membacanya dan mengamalkannya di pagi hari, sore hari, setiap saat. Nah, ya berarti dalam hadis ini terdapat faedah bahwa kita diperintahkan untuk terus berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita dengan melihat orang yang lebih baik dari kita, dengan tidak perlu kita menginginkan kebaikan itu hilang darinya. Tapi apabila kita sudah sampai pada tingkatan agar kebaikan itu hilang darinya, maka ini sesuatu yang berbahaya. Atau setidaknya muncul di dalam hati, semestinya yang layak mendapatkan harta itu adalah saya, semestinya yang layak mendapatkan ilmu itu adalah saya, bukan dia. Ini juga kedengkian, hati-hati. Maka orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak mau menerima dakwahnya Nabi SAW, itu juga disebabkan karena kedengkian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala utus nabi dan rasul dari kalangan manusia? Kenapa yang diangkat jadi nabi dan rasul kok malah Muhammad? Kenapa? Kenapa tidak Allah turunkan Al-Quran kepada Al-Walid ibn Al-Mughirah misalnya, salah seorang pembesar Quraisy, atau Urwah bin Mas'ud misalnya dari suku, dari orang-orang Taif? Kenapa tidak kepada mereka saja? Kenapa harus kepada Muhammad yang yakin? Ada kedengkian. Jadi merasa bahwa keutamaan, kebaikan itu tidak layak diberikan kepada orang itu, tapi layaknya kepada saya. Na'udzubillah wa sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk diangkat menjadi nabinya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmat Allah siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan anugerah kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan kepada siapa yang diinginkan oleh manusia. Sehingga nggak perlu kita marah, nggak perlu kita kesal, nggak perlu kita tidak terima ketika disebut ada orang lain yang lebih baik dari kita, ada orang lain yang lebih tinggi dari kita ilmunya misalnya, ada orang lain yang lebih taat kepada Allah dibandingkan kita. Tidak perlu. Tapi justru semestinya seorang mukmin, seorang muslim menjadikan itu sebagai motivasi bagi dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga motivasi kita agar berlomba-lomba dalam hal kebaikan? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Yang keempat, mengetahui bahwa dengki hanya membawa malapetaka bagi diri sendiri. Dan dengki tersebut malah membawa manfaat bagi orang yang didengki, baik dalam urusan agama maupun dunia. Jadi kalau kita dengki sama seseorang, itu tidak sedikit pun mengurangi keutamaan orang tersebut. Apabila kita dengki kepada seseorang, tidak sedikit pun mengurangi keutamaan orang tersebut dan tidak mendatangkan mara bahaya bagi dirinya, tapi justru malah membahayakan diri kita, bermanfaat buat dia. Kenapa demikian bermanfaat buat dia? Ketika rasa dengki itu mendorong kita untuk mencelanya dan mencacinya, menghinanya, justru itu menjadi kebaikan buat dia. Bukankah kita tahu hadis tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang dia datang nanti pada hari kiamat membawa ibadah, salat, saum, haji dan yang lainnya, tetapi kemudian dia pernah mencela fulan, dia pernah menghina fulan, dia pernah merendahkan fulan dan seterusnya. Lalu kemudian kebaikan-kebaikannya diambil, diberikan kepada orang yang pernah dia cela, dia hina dan dia rendahkan. Sehingga ketika kebaikan dari orang yang mencela itu sudah tidak ada, maka kemudian keburukan dari orang yang dicela itu dipindah kepada orang yang mencela. Seperti itulah nanti yang akan dialami oleh para pendengki. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam. Ketika ia mendengki saudaranya sesama muslim, tidak mengurangi sedikit pun dari keutamaannya, kehormatannya, ilmunya, ibadahnya, bahkan juga hartanya tidak berkurang sedikit pun. Tetapi kemudian justru kedengkian itu akan berdampak buruk kepadanya. Satu ketika seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri diberitahukan bahwa ada orang yang mendengkinya, bahwa ada orang yang membencinya, bahwa ada orang yang mencelanya, menghinanya. Ketika diberitahukan kepadanya, Al-Hasan Al-Basri lalu kemudian pun mendatangi orang tersebut sambil membawa hadiah. Lalu dia berkata kepada orang tersebut, "Wahai saudaraku, ini adalah hadiah kecil yang aku persembahkan untukmu karena engkau telah memberikan kebaikan yang begitu besar kepadaku, dan aku tidak bisa membalas apapun kecuali dengan hadiah kecil." Subhanallah, biasa. Jadi tidak bermanfaat apa-apa. Seperti api, ketika api itu tidak mendapatkan sesuatu yang dia bakar, maka dia akan padam dengan sendirinya. Dia akan memakan dirinya sendiri, yang artinya dia akan padam dengan sendirinya. Seperti itulah perasaan dengki. Dia tidak akan membahayakan siapapun orang yang dia dengki. Rasulullah SAW, orang Yahudi begitu membenci dan dengki kepada Rasulullah SAW, tidak membahayakan sedikit pun Nabi SAW. Tidak sedikit pun kemudian mendatangkan petaka bagi Nabi SAW. Memang betul pada catatan-catatan sejarah Nabi SAW pernah disihir oleh orang Yahudi, tapi kemudian Allah selamatkan. Allah ajarkan kepada Nabi SAW agar membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Betul, suatu ketika Nabi SAW dihidangkan makanan daging yang dibubuhi racun oleh seorang wanita Yahudi. Tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala jadikan daging-daging tersebut bisa berbicara, lalu tatkala sedikit masuk sudah diingatkan, lantas kemudian tidak dilanjutkan dimakan. Kendati pun racunnya sudah sampai di tenggorokan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai mati. Tidak membahayakan sedikit. Karena memang tidak bisa
mendatangkan mara bahaya kecuali hanya Allah. Tidak bisa juga mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah. Jadi tidak bermanfaat apa-apa. Dengki malah membawa malapetaka bagi dirinya, akan menggerogoti hatinya, akan merusak jiwanya, merusak pikirannya, batinnya, bahkan bisa jadi malah merusak tubuhnya. Sakit rasanya setiap dia mendengar kebaikan-kebaikan dari orang yang dia dengki. Sakit rasanya ketika dia mendengar bahwa orang yang dia dengki justru semakin sukses dan berhasil. Sakit rasanya apabila dia mendengar bahwa orang yang dia dengki justru malah semakin baik dan bertambah kebaikannya. Bisa jadi tubuhnya pun akan terserang penyakit, dan itu malah petaka baginya. Tubuhnya sakit, pikirannya sakit, jiwa batinnya pun sakit. Waliyadzubillah wa sallallahu alaihi wasallam. Kemanakah mencari obatnya? Dalam urusan agama maupun urusan dunia tidak mempengaruhi apa-apa. Ada satu cerita dibawakan oleh penulis kitab ini. Jadi ada seseorang yang dia sangat dengki kepada seseorang, yang dimana katakanlah si A membenci si B. Dia sangat dengki kepada si B, sehingga suatu ketika si A pun datang kepada seorang raja. Wahai raja, tahukah anda bahwa si B itu dia tidak suka kepada anda. Dia menganggap anda ini adalah seorang raja yang memiliki bau mulut yang buruk busuk. Kok bisa kau berkata begitu? Buktikan saja. Anda undang dia ke kerajaan Anda, lalu dekati dia, niscaya dia akan tutup hidung dan mulutnya, karena dia menganggap Anda memiliki mulut yang sangat bau sekali. Akhirnya kemudian betul dipanggil si B, tapi sebelum dia dipanggil oleh si A, diundang dulu makan di rumahnya, dikasih banyak bawang. Lalu kemudian dipanggil ke kerajaan. Ketika dipanggil ke kerajaan, sang raja kemudian mendekati. Ya, orang ini tutup mulutnya, tutup hidungnya dan tutup mulutnya, karena dia baru habis makan banyak makanan yang mengandung bawang, khawatir bau mulutnya dicium oleh raja. Sang raja itu kemudian dalam hatinya pun berkata, oh benar, orang ini menganggap saya bau mulut, saya dekati malah dia tutup mulut dan hidungnya. Akhirnya ditulis surat. Dan biasanya raja tidak menulis surat dengan tangannya sendiri kecuali hadiah. Setelah ditulis surat diberikan kepada si B. Si B ini pun pergi. Dia tidak punya prasangka buruk sedikit pun. Dia gembira saja, dia senang. Ini dapat surat dari raja yang isinya hadiah. Karena tidak pernah raja menuliskan surat dengan tangannya sendiri kecuali isinya hadiah atau anugerah, sesuatu yang bagus-bagus. Sampai di tengah jalan, tiba-tiba si A bertemu dengan si B. Kenapa kamu kok terlihat wajahnya berseri-seri seperti itu? Ya, aku mendapatkan surat ini. Surat yang belum pernah ditulis kecuali dengan tangan beliau langsung. Biasanya ini hadiah. Oh, kalau begitu kuasai saja suratnya, kata si A. Wah jangan, ini punya saya, ini khusus, ini diberikan oleh sang raja untuk saya. Enggak, pokoknya saya minta, boleh? Ya sudahlah. Tanpa perasaan apa, B berikan, sudah berikan. Lalu kemudian berangkat, isi surat itu dihantarkan kepada satu tempat. Ternyata setelah sampai pada tempat tersebut, si A yang membawanya, dibuka surat tersebut dengan tulisan tangan raja langsung. Isinya, apabila engkau mendapati orang yang membawa surat ini telah sampai dan engkau telah baca surat ini, maka bunuhlah orang yang membawa surat ini. Bunuh, lalu kemudian penggal kepalanya dan bawa kepadaku. Ya, akhirnya kemudian dibunuh si A. Dia ini si pendengki. Ketika dibawa kepada sang raja, dihadapkan dan dibuka, loh, ini bukan orang yang bawa surat ini. Bukan dia ini yang bawa surat. Panggil orang yang bawa surat. Dipanggil si B, dipanggil. Iya raja, bagaimana raja? Kamu tadi gak bawa surat ini? Tadi saya bertemu di jalan dengan si A, lalu kemudian dia meminta surat ini, saya berikan saja kepadanya. Padahal itu isinya saya perintahkan untuk membunuh kamu. Kenapa anda ingin membunuh saya? Karena kamu beranggapan bahwa saya mulutnya bau busuk. Tidak, saya tidak begitu. Kenapa ketika kamu saya dekati, ternyata kamu menutup mulut dan hidung? Oh, sebelum saya bertemu dengan raja, saya dipanggil sama si A ini ke rumahnya. Lalu kemudian saya dikasih makanan yang banyak mengandung bawang. Ya, saya malu ketika raja mendekat, tercium bau mulut saya. Oh, berarti memang ini ulahnya si A. Ya sudah, pulang, maka dia pantas untuk mendapatkan hukumannya. Subhanallah. Tidak mendatangkan malapetaka, tidak usah khawatir. Allah Rabbul Alamin. Ya.
mendatangkan banyak sekali kebaikan. Keburukan akan kembali kepada mereka yang berbuat buruk. Keburukan akan kembali kepada mereka yang berbuat keburukan. Kalau tidak di dunia, maka dia akan mendapatkan balasannya di akhirat. Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, menyanjung orang yang didengki dengan tidak berdusta. Nah, ini susah dan sulit. Coba belajar kita memuji, mengakui kelebihan orang lain. Terkadang sulit sekali kita mengakui kelebihan orang lain. Ketika kita disebut atau diceritakan kepada kita tentang kelebihan orang lain, secara tidak sadar, kadang kita, oh saya juga begitu, saya kemarin juga seperti itu. Kenapa sulit sekali menyembunyikan amal? Kenapa sulit sekali menyembunyikan ketaatan? Kenapa sulit sekali menyembunyikan kelebihan? Tapi kenapa sulit sekali untuk mengakui kelebihan orang lain? Kenapa sulit sekali untuk mengakui bahwa orang lain itu jauh lebih baik dari kita? Kenapa sulit sekali untuk mengakui bahwa dia lebih berilmu dari kita? Kenapa sulit sekali mengakui bahwa dia lebih taat dibandingkan kita? Dan seterusnya. Tentu tidak boleh menyanjung dengan disertai dengan kedustaan. Sebab menyanjung apabila disertai dengan kedustaan, maka hakikatnya itu adalah keburukan dan kebohongan yang kita timpakan kepada orang tersebut, dan juga itu adalah dosa bagi kita. Wailul lilladzi yuhaddithul qaum, sungguh kecelakaan bagi satu orang yang dia menceritakan tentang satu kaum, menceritakan kepada kaum, fayaqdhib, dia berdusta, liyudhika bil qaum, tujuannya untuk buat orang tertawa, orang gembira, namun dengan kedustaan, maka ini tidak diperbolehkan. Menyanjung. Ketika kita misalnya diberitahukan bahwa oh si fulana ternyata dia itu sekarang makin baik, makin taat. Oh ya, alhamdulillah, memang terlihat dia orangnya rajin, terlihat dia orangnya pandai, terlihat dia orangnya semangat dalam menuntut ilmu. Kenapa tidak demikian? Ya, kenapa kita tidak berusaha untuk menyanjung? Toh tidak ada salahnya mengakui kelemahan, mengakui kelebihan orang lain dan kelemahan kita. Perhatikan bagaimana para sahabat ketika mereka berlomba-lomba dalam ketaatan. Satu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia bersedekah dengan separuh hartanya. Lalu ia pun berkata dalam hatinya, pada saat ini aku ingin menyamai sahabat Abu Bakar. Tapi ternyata tiba-tiba datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia sedekahkan seluruh hartanya. Sehingga kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiqu Aba Bakrin abada, sungguh sampai kapanpun aku tidak bisa melampaui Abu Bakar. Sungguh sampai kapanpun aku tidak bisa melampaui Abu Bakar. Ya, bagaimana dia mengakui kebaikan, ketaatan, kesalehan dari sahabatnya, dari orang yang memang jauh lebih utama dari dirinya. Sehingga tatkala terjadi diskusi di Saqifah Bani Sa'idah, yaitu di Balai Rum, di mana setelah Rasulullah SAW wafat, di Saqifah Bani Sa'idah miliknya orang Ansar, ya seperti pendopo kalau kita sekarang, terjadi diskusi siapa yang berhak menjadi khalifah. Sehingga kemudian pada saat itu di antara orang Ansar ada yang mengatakan, ya sudah, Umar saja menjadi khalifah. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana mungkin aku menjadi pemimpin kalian sedangkan orang yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih ada. Ya, mengakui, menyanjung, mengakui, menyadari, yang memberikan apresiasi akan kelebihan orang lain. Toh itu tidak sedikit pun mengurangi kehormatan kita, tidak sedikit pun juga mengurangi keutamaan kita. Tapi sebaliknya ketika kita tidak mampu menghargai kelebihan orang lain, malah justru akan menjatuhkan diri kita. Kenapa tidak demikian? Menyanjung orang yang kita dengki, sehingga kemudian dengan begitu memang tidak mudah, perlu diupayakan. Perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya, agar tidak lantas kemudian kita larut dalam kebencian, larut dalam ketidaksukaan, dendam dan seterusnya. Yang keenam, menyebarkan salam. Rasulullah SAW sabdakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman.
wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan betul-betul beriman sampai kalian saling mencintai. Hal adullukum ala syai'in idza amiltumuhu tahabbtum, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang kalau aku ajarkan atau kalian amalkan yang aku ajarkan ini, maka kalian akan saling mencintai. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasul. Afsus salam bainakum, Rasulullah SAW sabdakan, tebarkanlah salam di antara kalian, sehingga hilang rasa kebencian, rasa kedengkian, permusuhan dan seterusnya hilang dengan bertemu mengucapkan salam, baik kepada orang yang telah kita kenal ataupun yang belum kita kenal. Ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang belum kita kenal, bertemu mengucapkan salam, lalu kemudian bersalaman. Dengan bersalaman itu kemudian semakin dekatlah hati, karena kemudian dekatnya fisik juga menyebabkan kedekatan hati, bertemu dengan tersenyum dan seterusnya. Dan ini juga termasuk hak antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Perhatikan bagaimana seorang sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik, sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, setiap pagi sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma pergi ke pasar. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibn Umar tatkala di pasar? Semua orang yang di pasar ia salami. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai pulang. Setiap pagi seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kalaulah kita belum bisa seperti sahabat Abdullah ibn Umar, setidaknya berjumpa ucapkan salam kepada yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Tadi kepada yang kita sedang dalam keadaan akur atau kita sedang dalam keadaan permusuhan. Bukankah Rasulullah SAW sabdakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa 3 layali. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim mendiamkan muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Fayaltaqiyan, lalu kemudian keduanya bertemu. Fayu'ridu hadha, yang satu berpaling. Wa yu'ridu hadha, yang satu juga berpaling. Ketemu kelihatan dari jauh, sudah yang ini belok ke sana, yang ini belok ke sana, tak mau ketemu. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik dari 2 orang tersebut tadi adalah yang mau memulai mengucapkan salam, agar hilang kebencian, ya, agar hilang kebencian di dalam hati. Oleh karena itu, mengapa ketika salat berjamaah, setelah salat ada salam, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Di antaranya itu makna adalah menebarkan salam. Setelah kita selesai salat, beribadah dengan berkomunikasi dengan Allah Rabbul Alamin, bermunajat dengan Allah Rabbul Alamin, saat itu jangan lupakan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketujuh, ikut bergembira tatkala orang yang didengki mendapatkan kenikmatan. Bukan sebaliknya, malah justru tidak suka kalau orang yang kita dengki itu dapat nikmat. Nah, itu malah justru akan memperkuat kedengkian. Jadi cara menghilangkannya, ikut bergembira. Alhamdulillah, saudara saya mendapatkan kenikmatan. Mudah-mudahan kenikmatan itu mendatangkan manfaat baginya dan bagi orang yang ada di sekitarnya. Kenapa dia ikut bergembira? Kenapa tidak ikut senang? Kenapa tidak ikut bersyukur? Bukankah seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah satu tubuh? Sebagaimana kita ketika kita senang mendapatkan kenikmatan, kita juga senang ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat satu tubuh. Ketika sakit, kita ikut merasakan sakit. Ketika ia bergembira, kita juga ikut merasakan kegembiraannya, kesenangannya. Bukan justru sebaliknya. Kalau lagi dia kena musibah, malah kita senang. Waliyahzubillah, nasallallahu alaihi wasallam.
Biarin, rasakan aja dia. Habis dia sebegitu, habis dia sebegini, biarin aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tersenyum kayaknya puas betul kalau lihat ada saudaranya susah. Kayaknya puas betul kalau ada saudaranya kecelakaan. Kayaknya senang betul, gembira betul kalau ada saudaranya sedang tertimpa musibah. Nauzubillah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya tidak begitu. Ikut bersedih tatkala ia bersedih dia mendapatkan musibah, ikut bergembira tatkala ia mendapatkan kenikmatan, ketika ia mendapatkan kebaikan dari Allah Rabbul Alamin. Toh tidak ada lagi-lagi, tidak ada kenikmatan kecuali datang dari Allah. Tidak ada keburukan kecuali datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang bisa mendatangkan kenikmatan kecuali hanya Allah. Tidak bisa ada yang menolak keburukan dan madarat kecuali hanya Allah. Buat apa kemudian kita merasa bergembira kalau orang itu mendapatkan kenikmatan? Buat apa kita bergembira kalau orang itu mendapatkan musibah? Lebih baik sebaliknya kita bergembira apabila orang tersebut mendapatkan kenikmatan. Banyak sekali alhamdulillah masallallahu alaihi wasallam senang betul kalau lihat dengan wah ini. Apalagi orang yang memang dia sudah nggak suka, dia dapat musibah, wah ini. Ya kualat dia sih sama saya makanya kayak begitu. Nauzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Biar dia rasakan itu akibatnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para nabi dan rasul. Ya termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendati pun yang dia hadapi adalah orang-orang yang begitu buruk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau berdakwah di Taif, dilempari batu sehingga sahabat Zaid bin Harithah menghalanginya. Pada saat itu sahabat Zaid bin Harithah pun terkena kepalanya lemparan batu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman di dalam Ar-Rahiqul Maktum surah Nabawiyah. Bercucuran darah kaki beliau terkena batu. Dan di antara doa yang masyhur, beliau mendoakan Allahumma ati qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Lihat, di Nabi SAW tidak lantas kemudian merasa senang apabila kaumnya diazab oleh Allah Rabbul Alamin. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Di dalam salah satu salat malam beliau berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, ya Allah, kalau engkau azab mereka, sesungguhnya mereka hambamu ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun dan maha penyayang. Lihat bagaimana Nabi SAW serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi SAW tidak merasa senang dan bahagia tatkala kaumnya diazab, tidak. Bahkan saking kefikirannya, jadi Nabi SAW kepikiran betul ini tentang kaumnya, mengapa mereka tidak mau beriman, dengan mendoakan mereka, dengan memaafkan mereka. Bukti yang paling jelas adalah satu hadis diriwayatkan sahabat Jabir, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam Nawawi pada bab yakin dan at-tawakkul di dalam Riyadhus Shalihin, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika bersama dengan rombongan pasukan perang singgah di satu tempat, lalu kemudian para sahabat mencari tempat agak jauh bertebaran untuk berteduh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan pedangnya. Lalu Nabi SAW pun istirahat. Tiba-tiba datang seorang Arabi, Arab Badui dari kalangan musyrikin, mengambil pedang lalu dihunuskan kepada Nabi SAW. Apakah engkau takut kepadaku? Nabi SAW menjawab tidak. Lalu siapa yang menghalangimu? Siapa yang bisa menolongmu ketika aku hendak membunuhmu? Allah. Di dalam riwayatnya Abu Bakar Al-Ismaili, pedang perang ini pun terjatuh. Nabi SAW gantian mengambil pedang tersebut. Lalu sekarang siapa yang menolong? Kata orang ini, kun khairu akhi, maafkan saya. Lalu Nabi SAW, apa yang Nabi SAW lakukan? Atashhad an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maukah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan aku adalah utusan Allah? Nabi SAW tawarkan ia untuk masuk Islam. Saya tidak mau. Saya hanya mau mengikat perjanjian bahwa saya tidak akan memerangi Anda, dan saya tidak akan mendukung kaum manapun yang memerangi Anda. Ya sudah, kalau begitu silakan pergi. Nabi SAW tidak merasa bahagia ketika beliau pada posisi yang kuat sehingga bisa membunuh
sehingga pada posisi yang kuat sehingga bisa mengalahkan. Justru malah ketika dalam posisi seperti itu, maafkan. Sama seperti ketika Fathu Makkah, ketika orang-orang Makkah masuk di dalam rumah mereka ketakutan karena pada saat itu Nabi SAW dan kaum muslimin pada posisi yang kuat. Mereka sudah khawatir habis kita akan dibunuh oleh Muhammad dan pengikutnya, sebagaimana kita dahulu mengusir mereka dari kampungnya, yaitu dari Makkah masuk. Tapi apa yang terjadi? Keluarlah kalian, idhabu, silahkan kalian pergi kemanapun kalian mau. Antum tulaqa, karena kalian pada saat ini bebas. Nabi SAW tidak bergembira tatkala musuhnya dalam keadaan susah musuhnya. Nabi SAW tidak lantas kemudian merasa bahagia ketika orang-orang kafir dalam keadaan kehancuran. Tidak. Jadi kebahagiaan itu karena Allah, bukan karena serta-merta dendam yang begitu besar yang membara di dalam hati kaum muslimin. Bukan. Subhanallah, luar biasa. Tapi begitu bergembiranya Nabi SAW apabila di antara pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh Quraisy ada yang mau menerima agama ini. Bukankah kita juga teringat Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ayyid hadad din, ya Allah kuatkan agama ini bi